Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolaban lillahi ta'ala wa hadiatan ila ruhi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyil kiram wa jami'il anbiya'i wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa ila jami'il ulama'i wal awliya'i wa ila muhaddisin wal mufassirin At-Tabari wa Syekh Muhammad Asy-Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Jalaluddin Asyuyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Muhammad Asy-Syaukani wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Muhammad Al-Alusi wa Syekh Nawawi wa Syekh Al-Ansari Al-Qurtubi wa Syekh Nawawi Al-Bandari wa Syekh Al-Syukuri wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Muhammad Al-Suhaimi wa Syekh Muhammad Nursyid wa Syekh Muslim Mustafa Al-Ban wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa alaina wa ila jami'il mu'minina wal muslimina wal muslimat syaikhul Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken ngapunten wingi enten acara mendadak terus wingi akhire prenten enten masalah nyuwun teng pondok. Terus niki wingi keterangan ayat 12 dereng mantun sampai akhir nggih. Terus kula waos ket awal malih ayat 12. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun. Allazi kang ja'ala kang dadekake sapa allazi lakum kanggo sira kabeh al-ardha ing bumi firasyan ingkang dadi lemek was-samaa lan ing langit binaan ingkang dadi jejenengan wa anzala lan wis nurunaken sapa allazi minas samai saking langit ma'an ing banyu fa akhraja mongko ngetokake sapa allazi bihi kelawan ma minas samarati saking pira-pira wernane woh-wohan rizkon krono ngrezekeni langkung marang sira kabeh. Fala taj'alu mongko aja padha ndadekaken sapa sira kabeh lillahi ingkang tetep keduwe Allah andadan ing dadi pira-pira sekuton wa antum hali utawi sira kabeh iku taklamuna padha ngerti sapa sira kabeh. Terus ini keterangan 2 minggu yang lalu kita sampun membahas masalah allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Kemarin sudah kula terangkan perbedaan antara khalaqa dan ja'ala. Sak mangke kelanjutane ayat was-samaa binaan. Was-samaa lan langit binaan dadi atap. Teng tafsir At-Tabari dijelasaken kados ngeten. Wa inna ma sumiyat as-samaa'u sama'an li uluwiha 'alal ardi wa 'ala sukaniha min khalqihi wa kullu syai'in kana fawqa syai'in akhar fa huwa liman tahtahu sama'un. Sing jenenge sama itu diarani sama itu karena posisinya itu tinggi di atas bumi. Jadi sama'an li uluwiha 'alal ardi, posisinya itu tinggi di atas bumi wa ala sukannya min khalqihi wa kullu syai'in kana fawqa syai'in akhar fa huwa lima tahtahu sama'un. Segala sesuatu yang posisinya tinggi di atas sesuatu yang lain, maka sesuatu itu namanya sama.
Jadi kalau ada sesuatu yang lebih tinggi daripada yang lain, maka itu dinamakan saman. Walidzalika qila li saqfil baiti samawatun. Maka dari itu atap rumah itu juga disebut saman. Jadi genteng, atap itu juga disebut sama karena kedudukannya itu tinggi di atas kita. Genteng nang dhuwur kene nang ngisor. Jadi genteng itu yo sama. Ojo diwalik. Berarti sama itu genteng, ojo diwalik. Jadi sesuatu yang di atas kita itu namanya sama. Jadi kalau kita nggih saniki teng ngisor ngeten genteng di atas kita, maka sama genteng itu adalah sama. Tapi misalnya enten nanggone genteng itu ono semut utawa ono kewan lintu, maka genteng itu statusnya bukan sama bagi mereka yang ada di genteng. Jadi pokoknya sama itu adalah sesuatu yang ada di atas kita, itu namanya sama. Nah, tafsir atau dijelaskan okay, pendapat saking sahabat Ibnu Mas'ud niku dan sejumlah sahabat yang lain, wassama'a bina'ah, tentang ayat wassama'a bina'ah, menurut sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain, fabina'us sama'i alal ardi kahai'atil kubbati wahiyya saqfun alal ardi. Sing jenenge bentuk penciptaan langit, bentuk penciptaan langit dari bumi itu adalah seperti kubah. Kahai'atil kubbati, koyok tingkai kubah, seperti halnya kubah. Wahiyya saqfun alal ardi, yaitu atap yang menutupi bumi. Jadi langit ya, menurut Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat yang lain itu wahiyya saqfun alal ardi, atap yang menutupi bumi. Nah, sampai saat ini ilmu pengetahuan itu sudah semakin modern. Tapi kemampuan ilmu pengetahuan yang sudah semakin modern ini belum bisa menjangkau batas alam semesta. Jadi pengetahuan saat ini sudah begitu modern dibandingkan jangankan 100 tahun yang lalu, dibandingkan dengan 50 tahun yang lalu mawon sudah sangat berbeda. Jenengan sing usia 40 ke atas niku pasti menangi zaman tasik mesin tik, mari ngono dadi komputer gede, mari ngono dadi laptop yang semakin tipis. Jenengan sing usia 40 ke atas menangi mungkin telepon koin, terus dadi wartel, terus sakniki iso cekelan HP, iso telepon, bahkan sudah bisa tatap muka dengan panggilan video dari orang lain dan melakukan siaran langsung secara pribadi. Wis gak atik satelit-satelitan, gak atik mempersiapkan apa-apa. Teknologi sudah sedemikian canggih. Tapi kejanggihan teknologi, sekali lagi, itu masih belum mampu menjangkau batas alam semesta. Jadi maksudnya apa? Langit yang kita lihat di atas itu tidaklah seperti atap rumah kita. Boten. Jadi secara ilmu pengetahuan belum bisa dibuktikan kalau langit itu koyok atap-atap sing nanggoni omahe awak dhewe, mboten. Jadi jangan bayangkan kalau langit itu tingkat 7, maka atapnya koyok kue lapis tingkatnya 7. Jangan bayangkan seperti itu. Karena apa? Sampai sekarang ternyata alam semesta itu semakin melebar, semakin meluas. Jadi jangan bayangkan langit yang tingkat 7 itu seperti kue lapis yang tingkat 7. Jangan bayangkan seperti itu. Yang jelas, ilmu pengetahuan yang sudah modern ini itu sudah menemukan ada 5 lapisan atmosfer yang melindungi bumi. Jadi ada jenengan tahu sekolah itu mesti kepireng atmosfer. Itu ternyata ada. Ilmu pengetahuan modern sudah menemukan 5 lapisan atmosfer yang melindungi bumi. Lah, atap niku
Atap niku adalah fungsinya apa? Atap niku fungsinya melindungi seseorang, melindungi sesuatu dari panas atau dari hujan atau dari sesuatu yang jatuh, sehingga seseorang yang ada di dalamnya, di dalam sesuatu yang beratap itu aman. Ya, aman teko panas, aman teko udan, aman teko sesuatu yang jatuh. Ya, semua uga wassama'a binaa. Kita yang berada di bumi itu aman karena langit ini sebagai atap. Kita aman dari sesuatu yang setiap hari jatuh. Jadi ada benda-benda langit yang setiap hari itu jatuh, mau masuk ke bumi tapi kena lapisan-lapisan atmosfer bumi, sehingga barang yang jatuh dari angkasa itu sudah musnah dan bumi menjadi aman. Jadi yang dimaksud wassama'a binaa itu seperti itu. Jadi langit yang kita lihat itu setiap hari menawa sampean bengi-bengi krungu ketok cemleret ngono, itu duduk santet, duduk. Itu mungkin benda langit yang jatuh melewati atmosfer bumi sehingga terbakar, lalu kita kelihatan berwarna merah atau apa, kelihatan terbakar, sehingga barang yang jatuh dari angkasa itu tadi boten sampai nanggoni bumi. Lek iku gak ono atmosfer, yo balik bumi akan mengalami kehancuran. Jadi langit wassama'a binaa, langit ini menjadi atap yang melindungi bumi. Nah, pemahaman ayat kados ngeten nggih. Pemahaman ayat kados ngeten itu belum ditemukan oleh masyarakat dahulu. Pemahaman ayat seperti ini nggih 1500 tahun yang lalu niku wong mboten duwe pikiran sampai sejauh ini, tidak ada. Jadi wassama'a binaa, langit sebagai atap, yo gak ono pikiran sampai sejauh ini. Nah, di satu sisi ya, ini merupakan isyarat ilmiah Al-Quran yang dapat menjadi bukti kebenaran dan kemukjizatan Al-Quran. Jangan bayangkan 1500 tahun yang lalu Al-Quran sudah membicarakan hal seperti ini. Ini adalah bukti ilmiah, ya, bukti ilmiah, isyarat ilmiah dari Al-Quran yang dapat menjadi bukti kebenaran dan kemukjizatan Al-Quran. Niki di sisi yang lain niki menunjukkan bahwa Al-Quran dapat menampung makna yang beraneka ragam serta dapat dipahami oleh ilmuwan ataupun masyarakat pada umumnya. Dengan ningali surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu yang mencipta. Khalaqal insana, menciptakan manusia, min 'alaq, dari, bisa saya dimaknani alaq itu segumpal darah. Ya, Al-Quran sudah membahas ini ribuan tahun yang lalu ketika dunia medis atau dunia kesehatan belum bisa mencapai. Tapi Al-Quran sudah menerangkan khalaqal insana min 'alaq. Itu baru terbukti ribuan tahun setelah ayat Al-Quran turun, baru ilmuwan baru, oh ternyata manusia terbuat dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Ribuan tahun baru kebenaran Al-Quran itu baru terbukti. Ini bukti isyarat Al-Quran kalau Al-Quran itu mempunyai isyarat-isyarat ilmiah yang bisa, yang mungkin pada saat Al-Quran itu diturunkan orang belum bisa memahami, tapi isyarat-isyarat Al-Quran itu baru bisa dibuktikan kebenarannya ribuan tahun lagi. Dan ini masih banyak tentang Al-Quran, isyarat-isyarat ilmiah Al-Quran yang sampai saat ini ilmuwan belum bisa membuktikannya secara ilmiah. Kalau contohnya Isra Mi'raj, Isra Mi'raj itu seringkali dikaitkan dengan mesin waktu. Jadi Nabi ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi siapa saja,
terus melewati waktu ketok sesuatu yang belum terjadi, ketok nang surga, ketok nang neraka ngeten, melihat sesuatu yang belum terjadi. Ini dikaitkan dengan mesin waktu oleh ilmuwan sakniki. Enten maneh cerita di Al-Qur'an tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Saba. Itu sekarang dikaitkan dengan teknologi yang bernama teleportasi. Kita tahu pasukan salah satu anak buah Nabi Sulaiman itu bisa memindahkan kerajaan, isi dari kerajaan Ratu Saba, dari wilayah Saba nanggone kerajaan Nabi Sulaiman hanya sebelum Nabi Sulaiman kedip. Itu barang-barang nanggone kerajaan Saba itu saged pindah. Ini oleh ilmuwan dinamakan teleportasi. Maka lek nang film-film, lek sampean ningali film, ono film Star Trek atau film apa, itu kan sudah ada. Barang itu bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sekejap. Lek gambar iso dipindah, swara iso nanggone dipindah nang Mekah, gambar bisa dipindah. Menurut ilmuwan, iku meni-meni barang niku iku iso dipindah. Jadi langsung dipindah nang kono meni-meni JNT gak payu meni-meni lek iso ono teknologi koyo ngoten. Ini sudah diisyaratkan Al-Qur'an. Ini sudah diisyaratkan oleh Al-Qur'an. Jadi sampai saat niki ilmuwan itu masih meneliti, masih melakukan riset bagaimana cara kerja mesin waktu. Menurut kita mungkin wah gak ngarau mesin waktu, tapi sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin dulu, sesuatu yang dulu kelihatan tidak mungkin, saat ini menjadi mungkin. Biyen Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu dilakukan oleh Rasulullah kurang dari 1 malam. Niku wong-wong gak ono sing sedikit sekali yang percaya. Bahkan banyak orang yang murtad gara-gara Kanjeng Nabi ketika bercerita kalau Kanjeng Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maklum balik mana ke Masjidil Aqsa nanggone? Umpama kula kali panjenengan urip di saat zaman Rasulullah. Kula kali jenengan iman marang Rasulullah. Saestu. Kata yang murtad pada saat itu, lha mosok orang-orang yang murtad mengatakan delok Muhammad itu malah gak karu-karuan ngakune teko Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa saiki wis teko. Itu di saat zaman dulu itu sama sekali tidak mungkin. Teknologinya loh ya, kita bahas teknologinya loh. Teknologinya saat itu sama sekali tidak mungkin seseorang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus kembali lagi ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram kurang dari 1 malam. Tapi saiki mungkin mboten. Manusia biasa mungkin sudah ada teknologi. Jadi sampai saat ini juga ilmuwan juga melakukan penelitian tentang teknologi teleportasi, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu karena sudah diisyaratkan oleh Al-Qur'an. Cuman ilmuwan belum bisa menemukan caranya. Mungkin dan sangat mungkin sekali suatu saat teknologi itu ada. Mungkin awak dhewe sing boten menangi, tapi suatu saat teknologi itu mesti ada. Jadi makanya ngaji tafsir kados ngeten nggih. Kula seneng ngaos tafsir kados ngeten timbangane misale ngaji fikih, misale ngaji Sulam Safinah, ngaji Fathul Qorib. Jenengan ngaos Sulam Safinah, jenengan ngaos Fathul Qorib nang Kiai A mbek Kiai B, itu keterangannya saya yakin 90% akan sama. Jenengan ngaji nang kono Sulam Taufik utawa Fathul Qorib utawa Sulam Safinah. Terus jenengan ngaji teng Kiai Lintu Sulam Safinah utawa Fathul Qorib, itu keterangannya 90% mungkin sama. Tapi lek ngaji tafsir Al-Qur'an kados ngeten, jenengan ngaji surat yang sama
dan ayat yang sama teng kiai A mbek nang kiai B bisa jadi keterangannya 100% berbeda. Nah saat ini ngaji kok bahas atmosfer barang ini sepuh-sepuh iki paham apa enggak atmosfer urun kawan paham ya. Ngaji kok bahas atmosfer barang ketemu pirang-pirang jenengan ngaji di ayat yang sama, di surat yang sama, di tempat yang lain. Mungkin bukan bahas koyo ngeten. Bahas teleportasi, bahas mesin waktu. Lalu kok ngaji kok bahas atmosfer. Ini menunjukkan betapa luasnya makna Al-Qur'an sehingga semua keterangan benar dibenarkan. Mungkin saat ini belum bisa dibenarkan teknologi semacam itu. Mungkin suatu saat ada. Jadi ngaji kayak ngeten, wah ngaji kok bahas atmosfer sih. Itu mungkin pengaji tempat ini yang bukan bahas atmosfer kayak ngeten, tapi ini wasama bina langit menjadi atap. Lanjutannya ayat wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia Allah menghasilkan dari air hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dados boten hanya bumi, boten hanya langit yang disiapkan oleh Allah, tapi di sisi yang lain Allah itu juga menyiapkan segala sarana kehidupan di dunia untuk kita semua. Allah nurunno udan, terus dengan adanya hujan tanaman-tanaman tumbuh, sawah panen, awak dhewe iso mangan sego, buah-buahan panen, awak dhewe iso makan buah-buahan. Allah itulah yang menurunkan itu semua, menurunkan hujan sehingga kita saged petani panen, terus awak dhewe saged mangan sego, buah-buahan panen teng kebun-kebun, awak dhewe bisa makan buah-buahan. Jadi sing menurunkan hujan itu adalah Allah, dan itu memang diperuntukkan untuk kita semua sebagai rezeki bagi kita semua. Jadi sing nurunno udan itu pangeran. Lah kok ono balapan udan digawe palang ketemu pirang perkara. Wong udan kok ngene ketemu pirang perkara. Nggih wis gak usah kaya ngono. Sampeyan catet. Menawi sampeyan gak ada musim udan, sampeyan wiritan iki ae. Niki wis kula buktekno niki. Sampeyan catet. Jadi gak usah teko nang dukun, gak usah teko nang ngene pawang udan. Gak usah niku. Maca Fatihah ping 7. Jadi kok nek kabeh mantu iku, kabeh mantu kabeh duwe gawe, wis mboten usah marani nang ngene mbah kono wis gak usah. Mbah kula kabeh duwe gawe mbah, pun pendungane nggih mboten udan, wis mboten usah. Sampeyan wiritan dhewe ae. Wiritane Fatihah ping 7. Dikhususaken marang Kanjeng Nabi, malaikat Mikail, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Nabi Khidir Baryabni Malkan disebut jelas Khidir Baryabni Malkan. Terus hajate supaya mboten udan pas wae dina niki jam niki. Terus mantun niku maca Fatihah ping maca Qul ping 7, maca Al-Falaq ping 7, An-Nas ping 7, mantun niku ayat kursi ping 7 ketika teka wala ya'udhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim niku dibacani ping 70. Lucu. Temenan iki. Utawa maca ayat kursi ping 70 wala ya'udhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim dibacani ping 7. Kira-kira sampeyan milih sing pertama timbang sing kedua. Mantun maca kaya ngono ya Allah. Lantaran sedaya niki wau sing pawas mugi-mugi dinten niki jam niki mboten udan. Menawi udan nggih sak mantune acara mawon. Pun kula praktekaken nek sing niki. Kula praktekaken dan nggih ya tahu ya udan, tahu gak udan ya tahu, udan ya gak tahu. Pas mari ucara baru udan nanti. Tapi pas saya ucara nggih udan ya nate.
Lek pas acara udan aja salahno wiritane, jangan nyalano wiritane. Wah, gak mandi sampean bos. Ora, ya wis bagian dari ikhtiarnya seperti itu. Wiritane kaya ngoten. Itu sudah saya praktekkan. Jadi yang menurunkan hujan itu adalah Allah, sehingga dengan adanya hujan itu tanaman-tanaman bisa tumbuh, terus itu semua kita makan itu semua menjadi rezeki buat kita. Nah, kula maos tafsir karanganipun Syekh Mutawalli Asy'arawi, nggih. Teng tafsiripun Syekh Asy'arawi, Syekh Mutawalli Asy'arawi niku ketika menafsiri ayat ini, nggih, wa anzala minas samai ila akhirih, itu Syekh Asy'arawi itu mengingatkan, menjelaskan masalah hadis ini sahih riwayat Muslim teng mriki catetane nomor 2958. Hadisnya sahih. Ketika Syekh Mutawalli Asy'arawi menafsiri ayat ini wa anzalna minas sama'i ma'an ila akhirih, Syekh Mutawalli Asy'arawi menjelaskan hadis Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali. Qala wa hal laka ya ibna Adam min malik illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa ambaita. Menungso orang anak turun Adam itu berkata mali hartaku. Terus Kanjeng Nabi tanggap, wa hal laka ya ibna Adam min malik illa ma akalta fa afnaita. Apa benar engkau benar-benar memiliki harta? Temen awakmu pun duwe harta. Wa hal laka ya ibnu Adam min malik. Temen awakmu duwe harta. Illa ma akalta fa afnaita. Bukankah yang engkau makan itu akan sirna? Aw labista fa ablaita. Yang kamu pakai itu juga akan binasa. Aw tasaddaqta fa amdaita. Yang kamu sedekahkan itu sudah lewat. Tenggunya wis mari disedekahno. Nah, wa hadza huwa rizqul mal. Hadis ini menceritakan tentang rezeki yang bersifat harta. Wa huwa juz'un minar rezeki. Rezeki yang berupa harta itu adalah salah satu bentuk dari rezeki. Walakin hunaka, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, walakin hunaka rizqa sihat. Tetapi yang dimaksud di sini adalah rezeki berupa rezeki kesehatan. Warizqul waladilan, rezeki duwe anak. Jadi duwe anak kita termasuk rezeki. Duwe bojo ya termasuk rezeki. Kadang bojo itu gak duwe rezeki lho ya, gak duwe bojo, waduh gak duwe bojo kan. Itu rezeki katanya bos. Waris keta'ami lan rezeki berupa makanan. Waris fil barokah, rezeki yang bersifat barokah. Wa kullu nikmatin minallahi hiya rizqun wa laysal mal wahdah. Dan segala nikmat dari Allah itu adalah rezeki. Bukan hanya rezeki bersifat harta semata. Jadi rezeki yang dimaksud di ayat ini bukan rezeki harta. Terus Syekh Mutawalli Asy'arawi, rezeki berupa kesehatan, rezeki berupa makanan, rezeki berupa anak, dan semua nikmat yang dari Allah itu adalah rezeki dari Allah, semua nikmat. Nah, karena Allah itulah yang menciptakan bumi untuk manusia sebagai hamparan. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasyan. Gusti Allah sing ndadekno gawe awakmu kabeh bumi sebagai hamparan. Wasama'a bina'a, dan langit menjadi atap. Dan Gusti Allah yang menurunkan hujan dari langit, dan dari hujan itu tumbuh wasamarot, buah-buahan yang bisa kita makan, dan itu adalah rezeki buat kamu semua. Terus ini ya nopo lanjutannya ngaten. Jadi kalau Gusti Allah wis nyiptakno bumi gawe awak dhewe, wis nyiptakno langit gawe awak dhewe yang berfungsi sebagai atap,
sudah menciptakan hujan yang mana hujan tersebut sudah bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dan buah-buahan dari bumi yang mana tanaman dan buah-buahan itu bisa kita makan. Lah lek wis koyo ngene, apa lanjutane? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka dari itu janganlah kamu mengadakan andadan. Teng mriki dimaknani sekuton. Jangan kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Pertanyaan ini, apa itu andadan? Teng mriki dimaknani sekuton-sekuton. Tanggane tafsir Ibnu Katsir, nggih. Riwayate niki saking Ibnu Abbas. Lek kula ceritaken rada dawa, nggih. Ini diriwayatkan oleh Qatadah dan Ibnu Abi Hatim, haddatsana Ahmad bin Amr bin Abi Asim, haddatsana Abi Amr wa haddatsana Abi Dhahak bin Mahfad Abu Asim, haddatsana Syabib bin Bisri, haddatsana Ikrimah an Ibni Abbas fi qaulillahi azza wa jalla fala taj'alu lillahi andadan. Menurut sahabat Ibnu Abbas, al-andadu huwa, andad itu apa? Al-andadu huwa asyirku akhfa min dabi'in namli ala sofatin saudain fi dhulmatil layli. Yang namanya andad itu adalah kesyirikan yang lebih samar min dabi'in namli, dari rangkaan semut, ala sofatin saudain, yang berjalan di batu hitam yang licin, fi dhulmatil layli, di kegelapan malam. Jadi yang namanya andadan itu adalah kesyirikan yang lebih samar daripada rangkakan semut hitam yang berjalan di batu hitam yang licin dan berjalannya di gelap malam. Contohnya nopo? Tentang tafsiri, tentang tafsiri. Kulo maca tafsiri mawon. Wa yaqulu, salah satu contohnya ketika ada orang yang mengucapkan laula kalbatun hadza la atana al-lususu al-bahihatu. Tafsir Ibnu Katsir pindamani. Umpama ana wong kok ngomong kaya ngene, laula kalbatun hadza, kok semunggo gak ana asu iki, la atana al-lususul bahihatu, maka rumah kami akan didatangi pencuri kemarin malam. Sempomo iki man gak ono asu, mau gak ono asu, maka pencuri itu akan datang pada malam hari. Enten maneh lanjutane, walau batu fitari la atal lususu. Batu teng mriki man kula tingali maknane niku angsa, banyak. Kok semunggo gak ono banyak nang ngarep omah, maling mang wis iso mlebu. Saking ae ono banyak. Jadi akhirnya banyaknya ngoceh ngomong, akhirnya malingnya gak wani mlebu. Nah, itu adalah contoh andadan. Nah, kita bisa jadi itu melakukan andadan tanpa kita sadari. Mungkin nek koyo ngono, mungkin enggak, tapi mungkin di antara kita itu ada yang melakukan andadan tanpa kita sadari. Contohnya nopo? Saumpama jenengan enggak ada konco, konco niki merantau, konco niki saniki sukses. Sebelum sukses sampai nulung wong iki sampean tulung. Oh, biyen wong iku saiki sukses, biyen niku tak tulung wong iku. Pas wae zaman merantau iku sing nguruki kerja ku aku. Sing ngekeki modal ku aku. Saiki wis sukses lali karo aku. Umpama gak ono aku, gak ngarep iso sukses kaya itu sudah andadan. Jadi kedatangan lagi. Gak ono aku nu gorong karuan wong iku iso kaya ngene saiki. Saking ono biyen tak ngurus kerja iku sing nguruki aku niku. Itu sudah bagian dari andadan. Bahkan mungkin di antara kita sendiri, itu ketika meraih kesuksesan, itu ketika kita meraih kesuksesan,
itu kita merasa itu hasil dari kerja keras kita. Barang awak dhewe gagal, panjen takdire gagal. Panjen takdire ngene, takdire gagal. Lek sukses rumangsa iku hasil kerja keras, lek gagal rumangsa iku takdir. Iku wis andadan. Itu andadan. Tentang syirik, dia lanjutane hadza kullu fi syirkun. Kabeh itu man syirik. Jadi kedah hati-hati oleh ngomong. Ini kadang-kadang omongan-omongan kita yang gak tanpa kita sadari. Wong iku biyen lek gak dudu aku gak ngarai iso sukses. Mungkin sering kali kita dengar seperti itu. Iku biyen sing muri kerja aku, saya wis sukses lali karo sing muri. Sering kita dengar seperti itu adalah andalan. Dan terus yang apa? Supaya kita terhindar dari perbuatan andalan, maka libatkanlah Allah dalam segala hal yang kita jalankan. Oke, paling enggak muni kabeh menjalankan apa-apa bismillah. Lek wis mari alhamdulillah. Wis kabeh iki kersa wis sukses alhamdulillah iki pancene teko Allah. Dibalekno kabeh teng Allah. Jadi libatkan Allah dalam segala hal, maka kita akan terhindar dari andalan. Wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui. Maksudnya wa antum ta'lamun apa? Tenggone tafsir Asy-Syarawi dikatakan wa antum ta'lamun ay ta'rifuna hadza jayidan bi uqulikum. Kamu semua itu tahu dengan akalmu yang sempurna kalau ini semua itu adalah dari Allah. Duduk teko berhala-berhala itu, duduk teko kalau ini diturunkan ke orang-orang syirik nih, duduk berhala-berhala yang kamu sembah itu, sing kuwabe ndadekno iki ku kabeh Gusti Allah, duduk sekuton-sekutonmu itu bukan sesuatu yang kamu anggap sekuton-sekuton berhala-berhala itu tadi. Jadi intinya apa? Apapun yang kita kerjakan itu pojok sampai lali mojo bismillah, lek mari alhamdulillah, dan setelah semua itu kini kemana-mana Allah panjang iki sukses oleh kita kok Allah, sehingga kita terhindar dari andalan-andalan yang tidak kita sadari. Pada kesempatan waktu kita di keterangan yang berupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana lil yusrati minal musyra wa yassir lana wa aulatina wa dzurriyyatina wa jama'atina ziyarata Makkah wal Madinah fil haji wal umrah marratan ba'da marrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.